Nama saya Hani Triposa. Saya dari kelas 12 IPS Santa Margareta. Dalam pelajaran ekonomi, kami membuat kelompok untuk membuat video tentang pembelajaran kerjasama internasional dan perdagangan internasional. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional dan apa dampak dari kerjasama internasional. Faktor pendorong pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mempengaruhi terhadap letak geografis, atau letak geografis sangat mempengaruhi terhadap perbedaan sumber daya alam. Sebagai contoh perdagangan internasional, negara Indonesia yang kaya akan hasil bumi. Sumber daya alamnya adalah hasil bumi seperti kopi dan lain sebagainya. Sedangkan negara Australia adalah negara yang sumber daya alamnya seperti ternak sapi. Maka, negara Indonesia dan Australia melakukan perdagangan internasional karena saling membutuhkan. Indonesia membutuhkan ternak sapi atau daging sapi, dan Australia membutuhkan hasil bumi seperti kopi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor yang kedua ini adalah faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini terjadi apabila sama-sama memiliki keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka perdagangan internasional tidak akan berjalan dengan lancar. Ketika kita bekerja sama membuka usaha, bekerja sama adalah misalnya aku dan kamu membuat sebuah usaha dan itu bekerja sama. Jika aku dan kamu tidak mendapatkan keuntungan yang sama, maka kerjasama tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kerjasama atau perdagangan internasional berjalan dengan lancar apabila mendapatkan keuntungan. Bagi sebuah negara, yang paling tepat adalah untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut. Jika pendapatan negara tersebut meningkat apabila terjadinya perdagangan internasional, ini akan memicu terjadinya terus-menerus perdagangan internasional. Maka perdagangan internasional dalam negara itu akan terus dikembangkan karena meningkatkan pendapatan bagi negara tersebut. Contohnya, ekspor-impor negara. Ekspor-impor negara menghasilkan pajak bagi negara tersebut, memiliki pajak barang bagi negara tersebut. Selain pajak ekspor dan impor, negara juga mengeluarkan barang yang diproduksi di dalam negara tersebut, mengeluarkan barang produksian BUMN. Selain mendapatkan pajak, negara juga mengekspor barangnya dan mendapatkan keuntungan. Apabila mendapatkan keuntungan, sudah pasti pendapatan negara meningkat. Yang ketiga adalah perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen, takut untuk berkembang karena takut jumlah produksinya berlebihan. Namun, bagi sebagian produsen lainnya, dia lebih memilih untuk memperbanyak jumlah produksinya. Sebagai contohnya Indonesia. Negara Indonesia memperbanyak produksi timah, dan negara Indonesia menjual ke negara-negara lain. Karena takut jumlah produksinya berlebihan, maka negara Indonesia melakukan perdagangan internasional atau kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain atau mengimpor timah ke negara lain. Nah, jadi perdagangan tersebut atau memperbanyak jumlah produksi akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke, selanjutnya adalah kondisi iklim yang berbeda-beda. Kondisi iklim yang berbeda-beda akan membuat sebuah negara tidak mampu untuk memproduksi kebutuhannya sendiri. Contohnya, sebagai contohnya negara Indonesia. Negara Indonesia yang terkenal sebagai produsen terbesar tempe di dunia. Namun, Indonesia tidak dapat
tidak dapat menambah produksi kedelai karena kedelai tidak cocok ditanam di Indonesia karena kondisi iklim di negara yang berbeda-beda akan menyebabkan terjadinya sumber daya alam yang kurang baik. Jadi, Indonesia adalah salah satu contoh sebagai negara yang kondisi iklimnya tidak bagus untuk penanaman atau pertanian kedelai. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, Indonesia akhirnya mengimpor barang dari luar, mengimpor kedelai dari luar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negara tersebut. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini sebagai contoh, negara Indonesia telah mengirim para mahasiswa atau pelajar ke luar negeri untuk belajar agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Karena di pasar bersaing, maka Indonesia juga harus meningkatkan kualitas manusianya tersebut. Yang keenam adalah transportasi antara negara. Dengan adanya transportasi antara negara akan lebih memudahkan dalam perdagangan internasional. Sebagai contohnya, pada transportasi darat seperti kereta api, trucking, dan lain sebagainya. Dan sebagai transportasi laut bisa disebut sebagai kapal. Nah, dan transportasi udara sebagai pesawat terbang. Jadi lebih memudahkan dalam proses mengimpor dan mengekspor barang, lebih cepat dalam waktu mengekspor dan mengimpor barang. Oke, next yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas produk lokal. Dengan cara yang paling tepat meningkatkan kualitas produk lokal itu adalah dengan mengekspor. Dengan mengekspor barang ke luar negeri atau mengimpor barang ke luar negeri akan membuat barang yang diproduksi di negara tersebut menjadi terkenal. Nah, harus bersaing dengan kualitas produk internasional. Nah, jadi sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik dengan untuk go ekspor. Jadi, setelah diekspor, barang itu atau produk yang kita produksi di dalam negara kita tersebut akan terkenal di negara orang dan di negara kita tersebut. Yang ke-8 adalah rasa saling membutuhkan. Langsung next sebagai contohnya aja, negara Indonesia yang mengimpor kopi ke Turki untuk memenuhi kebutuhan coffee shop-nya di Turki. Sedangkan Turki mengimpor anggur untuk memenuhi kebutuhan buah domestik anggur di Indonesia. Nah, jadi di situ sudah terbukti dalam rasa saling membutuhkan. Sebuah negara harus tahu bahwa negara A dan negara B itu saling membutuhkan. Dan sebagai manusia makhluk sosial, setiap manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Begitu juga negara pasti saling membutuhkan. Ya, contohnya tadi seperti Indonesia dan negara Turki, yang Indonesia mengimpor kopi ke Turki dan Turki mengekspor anggur ke Indonesia. Itu adalah sebagai contohnya. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan diplomatik negara. Hubungan diplomatik negara adalah sebuah hubungan resmi yang dibangun antara negara satu dengan negara dua sebagai persahabatan. Ketika hubungan diplomatik negara tidak ada di dalam kedua negara tersebut, maka tidak akan terjadinya perdagangan internasional, Nah, maka ketika adanya hubungan diplomatik negara, maka adanya perdagangan internasional. Jadi faktor pendorong perdagangan internasional itu juga mencakup tentang adanya hubungan diplomatik negara. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kevin Ejara Pentaginting. Saya dari kelompok 2 ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak kerjasama internasional dan faktor